Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita membahas tentang hadis muhkam dan mukhtalaf. Apa itu hadis muhkam dan mukhtalaf? Sesungguhnya hadis itu ditinjau dari segi pengamalannya, itu ada beberapa istilah yang kita kemarin sudah bicara tentang hadis ditinjau dari segi kesahihannya. Lalu kita juga mengenal beberapa istilah sebelum kita melangkah kepada takhrij hadis. Maka sebelum itu kita juga mengetahui bagaimana istilah-istilah berikut ini. Karena dalam proses takhrij nanti kita tidak akan bisa luput dari istilah nasikh, mansukh, mukhtalaf, dan muhkam. Selanjutnya muhkam itu adalah hadis yang berlawanan dari mukhtalaf. Nasikh lawannya mansukh. Jadi hadis itu ditinjau dari segi pengamalannya atau tidak diamalkannya itu ada 4 macam. Yang pertama muhkam, kedua mukhtalaf, ketiga nasikh, yang keempat mansukh. Hadis muhkam itu hadis yang baik ya, yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangan, dan bahasa kita adalah hadis yang sahih, yang sudah paten gitu ya, yang sudah baku. Tidak ada yang membantahnya atau menentangnya, baik dari segi sanad maupun matannya. Sedangkan mukhtalaf itu berbeda lagi, hadis yang mana bertentangan dengan hadis yang lain dari segi sanadnya maupun dari segi matannya. Tapi juga masih bisa punya kemungkinan untuk dikumpulkan. Artinya disatukan atau dikompromikan. Kalau nggak bisa dikompromikan, maka dalam dunia akademik istilah ini ada istilah nasikh dan mansukh. Nasikh itu yang menasakh, yaitu menghapus atau yang menggugurkan kandungan hukum hadis yang digugurkan, yaitu hadis yang paling terakhir turunnya atau disampaikan oleh Nabi. Kalau mansukh hadis yang lebih dulu disampaikan Nabi. Nah, kalau nasikh ini yang menghapus, otomatis dia yang terakhir kan begitu. Maka di sini sekarang kita membahas masalah hadis muhkam. Hadis muhkam itu ya tadi, contohnya misalkan yang populer ya, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhir. Ini sudah jelas hadis yang muhkam karena sudah sahih dan tidak ada yang menentangnya baik dari segi sanad maupun matannya. Banyak sekali contohnya. Sekarang hadis mukhtalaf. Mukhtalaf itu secara lughah, secara bahasa adalah berbeda, ya. Jadi kata-kata ikhtalafa yakhtalifu. Dalam segi istilah ada yang mengatakan mukhtalif, ada yang mengatakan mukhtalaf. Kalau mukhtalif itu yang berbeda, kalau mukhtalaf yang dibedai gitu. Jadi isim mukhtalif isim fa'il, mukhtalaf isim maf'ul. Contohnya misalnya begini, ada dua hadis yang saling bertentangan, yang saling berbeda baik dari segi maknanya ataupun juga dari segi sanadnya. Tapi kita di sini bicara dari segi matannya atau dari segi redaksinya. Seperti kita lihat contohnya sebuah hadis Sahih Bukhari ya. Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata. Nah, jadi di sini kata-kata la adwa ini penyakit itu nggak bisa menular ya, nggak bisa menular. Wala tiyarata tidak ada itu isinya kelnik bahasa kita itu ya. Kalau ada burung lewat di depan rumah maka akan begini itu nggak ada. Wala hamata juga sama, mirip-mirip itu. Maka di sini la adwa ini yang jadi problem kita la adwa, tidak ada penyakit menular kata Rasulullah. Tapi hadis ini nanti akan berseberangan dengan sebuah riwayat yang lain yaitu Rasulullah pernah bersabda firro minal majdzum firoroka minal asad. Kamu larilah dari orang yang terkena penyakit kulit lepra sebagaimana kamu lari dari harimau ya, singa. Maka di sini bertentangan. Tadi kata Rasulullah tidak penyakit nggak menular, tapi di sini kok kita disuruh lari dari orang punya penyakit kulit. Nah, bagaimana ini namanya hadis mukhtalaf namanya ini. Ada dua pertentangan. Lalu bagaimana menggabungkannya? Nah, cara menggabungkannya ada beberapa opsi di sini. Maka kita juga harus mengetahui ketika kita melakukan sebuah kegiatan penelitian hadis, jangan sekedar kita hanya tahu sahih sanadnya saja, tapi juga harus bisa mengkompromikan matannya. Seperti di sini adalah yang pertama, pemahaman yang pertama adalah pendapat Ibnu Shalah dan selain beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya penyakit itu secara substansinya, secara zatnya sendirinya itu dengan secara natural itu nggak bisa menular, nggak bisa menularkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membuat sakit itu bisa menular, yang sakit bisa menulari yang sehat dengan sebab tadi itu, dengan beberapa sebab sakitnya itu apa lewat bersin seperti corona dan seterusnya. Tetapi kemudian
qad yakhtalifu dzalika an sababihi, tapi eh, masalah sebabnya itu bisa berbeda-beda, ya kan? Nah, tapi pada dasarnya itu Allah. Jadi contohnya begini, jadi memang secara sebab itu memang penyakit menular lewat bersin, lewat udara ya, lewat virusnya itu memang secara sebab begitu. Tapi secara akidah, keyakinan dan kenyataan yang sesungguhnya itu penyakit nggak bisa menulari dengan diri sendiri. Buktinya apa? Buktinya banyak orang ini kejadian juga di satu rumah itu suaminya kena corona, istrinya yang merawat juga nggak kena corona kan begitu. Sedangkan suaminya kena di luar ya, kan gitu, nggak tahu kena dari mana. Jelas memang penyakit itu secara zatnya tidak bisa menularkan kecuali atas izin Allah kan begitu. Maka ada doa-doa yang membuat kita terhindar dari penyakit COVID misalkan ya, ada doa-doa seperti kayak ada masker ajaib, masker gaib, baca salamun qaulam minir rahim misalkan. Itu saya kira itu doa karena kita meyakini sesungguhnya penyakit nggak berfungsi tanpa kehendak dari Allah kan begitu. Buktinya banyak orang juga minum racun sehat-sehat saja kan, tapi kita nggak boleh nyoba ya. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana memahami hadis tersebut? Nah, jadi hadis itu disebutkan gini, jadi saya ulang lagi, secara zatnya penyakit nggak bisa menular, tapi kita ini, tapi beliau adapun lari dari orang yang kena apa namanya penyakit itu secara sebabnya menular. Maka kita apa? Kita diperintahkan Rasulullah untuk menghormati sebab, tapi jangan sampai lupa hakikat. Nah, gitu bahasanya. Untuk yang pertama ini kira-kira begitu, kurang lebihnya ya. Yang kedua, jadi sesungguhnya eh, hadis tersebut ini disampaikan dalam dua keadaan berbeda. Jadi ketika hadis yang mengatakan la adwa, penyakit itu enggak menular, itu disampaikan kepada orang yang sangat kuat yakinnya dan sudah benar tawakalnya, sehingga dia meyakini keyakinan sangat kuat bahwasanya penyakit itu nggak bisa menular gitu ya. Nah, seperti kayak banyak orang yang nggak meyakini COVID, misalkan dia nggak pernah pakai masker, ya kan juga sehat saja. Nah, tapi bagi orang-orang yang eh, keyakinannya itu lemah, ya, keyakinannya lemah, nah itu pakai hadis yang firron dan majzum. Kalau nggak yakin nular ya, kalau dia itu nggak yakin nggak nular, maka dia sebaiknya pakai hadis yang larilah kamu dari penyakit kulit, orang yang punya penyakit kulit itu. Jadi ini dua hadis ini berbeda mukhotobnya, berbeda orang yang diajak bicara. Nah, itu menurut ulama yang lain. Ulama yang lain lagi berbeda lagi. Yang Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang bagus begini, yang bagus mengumpulkan dua hadis begini. Sesungguhnya menafikan atau meniadakan penularan penyakit itu umum gitu. Karena Rasul juga bersabda la yu'di syai'un syai'a. Tidak ada yang bisa menular sesuatu. Tapi ketika bertentangan dengan hadis tersebut, ya, maka berbeda lagi. Contohnya misalkan di sini ada sebuah riwayat yang lain, ketika misalkan ya onta yang sakit kumpul sama onta yang sehat, lalu kemudian onta yang sehat itu menjadi sakit, itu gimana kan gitu ya. Nah, maka siapakah yang menulari onta yang pertama tadi? Nah, otomatis Allah yang pertama membuat onta ini sakit, yang kedua ini siapa? Apakah yang onta yang kedua sehat jadi sakit itu onta yang pertama? Kan gitu ya. Tidak. Jadi Allah juga lah yang membuat sakit onta yang kedua yang sehat, yang kumpul, yang bergaul dengan onta yang sakit tadi. Adapun perintah, ya, jadi sekali lagi saya ulang lagi, jadi onta yang sakit kumpul dengan onta yang sehat. Yang buat onta yang sakit yang pertama siapa? Allah. Lalu yang buat onta sakit yang kedua yang sehat tadi siapa? Juga Allah juga. Adapun onta yang pertama ini hanya sebab saja. Itu kata beliau, Ibnu Hajar. Adapun perintah untuk lari dari orang yang punya penyakit kulit itu adalah untuk mencegah menutup pintu-pintu kemaborotan. Kan gitu ya. Li'alla yatafiqa li syakhsi alladhi khalatahu syai'un min dzalika bi taqdir ta'ala bidaan la bil ahdu al manfiyah, supaya manusia itu juga tidak meyakini yang membuat sakit itu orang yang sakit apa namanya orang yang sakit kulit tadi, supaya tidak seperti itu, supaya dia itu tidak mengira bahwasanya dengan sebab bergaul dengan orang yang sakit tadi, kalau dia punya keyakinan kalau penyakit itu dengan sendirinya bisa menulari. Tidak, yang bisa menulari itu yang menjadikan sebab dia itu Allah dengan sebab ketularan. Nah, gitu itu menggabungkan dua hadis yang berbeda tadi. Ini apa namanya hadis mukhtalaf ya. Ada juga hadis misalkan Rasulullah pernah melarang buang air besar atau kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi di hadis yang lain Rasulullah itu
ketika di Madinah justru menghadap kiblat ya, atau membelakangi kiblat. Lalu ternyata dikumpulkan apa? Oh, yang tidak boleh itu ketika tidak ada penghalang antara dia buang hajat dengan kiblat. Tapi kalau ada penghalang kamar mandi nggak ada masalah gitu. Jadi menggabungkannya dengan tadi ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak ada masalah meskipun menghadap kiblat karena Nabi juga melakukan di Madinah. Kalau hadis yang melarang itu kalau tidak ada pembatasnya. Itu namanya menggabungkan dua hadis yang saling bertentangan. Contohnya misalkan di sini ada beberapa kitab yang bisa kita baca untuk mengetahui beberapa hadis yang kita anggap sulit, nggak bisa dikompromikan, nggak bisa dikumpulkan, maka ada kitab khusus yang telah membahas itu seperti kayak Imam Syafi'i telah menulis sebuah kitab namanya Ikhtilaful Hadis. Ya, ada lagi kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Ini ada di kitab, ada di Syamilah, ini ada juga kitab Tahdzibul Asar punya Imam Tabari dan seterusnya. Ada juga kitab Mushkilul Asar atau juga kitab Ta'wil Mushkil Asar. Nah, ini Mushkilul Hadis wa Bayanuhu. Hadis yang muskil, yang menjadi masalah dan menjawab keterangannya. Ada juga Ahmad Jauzi punya kitab Kashful Mushkil min Ahadits Sahihain. Kitab-kitab ini sudah banyak, kalian bisa unduh di PDF dari bahasa Arab ya, yang saya belum tahu. Nah, kalau ada hadis yang bertentangan, bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana solusinya, ya kan? Solusinya adalah dengan cara yang pertama. Ini harus urutannya harus sesuai, jangan sampai kita urutannya itu meloncat ya. Kalau ada dua hadis yang berbeda, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan al-jam'u wa taufiqu bainahuma. Itu apa? Mengkompromikan kedua hadis yang berbeda. Ini yang pertama. Jadi nggak bisa langsung kita pilih salah satu atau kita buang salah satunya. Itu. Ya, jadi harus digabungkan kayak tadi itu. Bagaimana menggabungkan dua hadis yang berbeda tadi. Yang kedua nasakh. Apa itu nasakh? Yaitu kalau dua hadis nggak mungkin dikumpulkan, ya salah satunya harus dimansuh, yaitu dihapus oleh hadis yang menasakh yang disebarkan belakangan terakhir. Ya, kalau nggak bisa itu seperti apa? Seperti kayak perbedaan kiblat Baitul Maqdis dan Baitul Haram. Rasulullah pernah menghadap sholat menghadap Baitul Maqdis, pernah menghadap Baitul Haram, maka yang Baitul Maqdis itu dimansuh kan gitu ya. Nanti ada sendiri beberapa pembahasan tentang masalah nasikh hadis dan mansuh, itu ada kitab juga tersendiri. Yang ketiga adalah tarjih. Tarjih itu apa? Kalau nggak bisa al-jam'u, dikumpulkan nggak bisa, dinasikh mansuhkan nggak bisa, maka harus tarjih. Tarjih ini apa? Tarjih itu ditimbang-timbang mana yang lebih kuat. Nah, misalkan kalau satunya sahih, satunya dhaif, ya otomatis yang dipilih yang sahih. Seperti itu ya. Nah, jadi ini langkah terakhir yaitu kalau tidak bisa jamak, ya itu tadi harus kepada tarjih. Kalau bisa jamak nasikh, nggak bisa nasikh ya ditarjih. Dan mentarjih ini bagaimana cara mentarjih? Mentarjih itu mengambil timbangan yang lebih kuat, ya, mengambil keputusan yang bisa menjadikan hadis yang tadi itu tidak berfungsi, tidak berguna, atau tidak bisa digabungkan. Maka ada beberapa cara, ya. Yang Hafidz Al-Iraqi mengatakan cara untuk mentarjih tadi ya, mentarjih itu mengambil kesimpulan mana yang lebih kuat, itu ada 50 cara. Ada 50 langkah bahasanya. Ini Imam Al-Hazimi. Ulama usuliyun ya, dan seperti yang Fakhrul Razi, Syekh Al-Amidi dan berikutnya itu juga punya beberapa langkah yang lain untuk mentarjih gitu ya. Ya, bahkan kalau digabungkan menjadi satu antara semuanya itu ya, wajah-wajah orang ulama usul dan yang tadi bisa jadi sampai 100 langkah. Nah, maka dari itu karena terlalu banyak langkah-langkahnya, kita simpulkan, kita kompres menjadi seperti ini. Yang pertama, ada beberapa langkah di sini, setidaknya ada 4 langkah saja ya. Ada alif 1 2 3 4. Cuma ada 4 langkah saja. Ini kesimpulan dari 100 langkah tadi kalau dijelentrehkan ya, kalau ditafsir atau didetailkan. Yang pertama, kita harus lihat dulu sanadnya. Bagaimana sanadnya, kualitasnya. Kalau sanadnya bersambung, ya kita dahulukan yang bersambung. Seperti hadis misalkan ma rawahu Tirmidzi qala ila akhirih an-nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffi wa asfalahu. Nabi itu mengusap khuf yang atas dan yang bawah. Qala Tirmidzi hadza haditsun ma'lul. Ini hadisnya enggak sahih ini, karena tidak sampai sanad kepada Saur bin Yazid selain Walid bin Muslim, ya. Dan saya tanya kepada Abu Zur'ah wa Muhammad bin Al-Bukhari an hadzal hadis faqala laisa bisahih. Hadisnya enggak sahih
karena Ibnu Mubarak ya yang menerima hadis ini dari Saur dari Roja, dia mengatakan khudithu an Katib al-Mughirah mursal an Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai Kurfi al-Mughirah. Ya, saya menyampaikan hadis ini saya dikatakan dari Ibnu Mughirah, tapi dia tidak mengatakan, tidak menyebutkan Mughirah. Makanya hadisnya dhaif ya, karena bertentangan dengan hadis yang lebih kuat lagi yang ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Gimana bunyinya? Perhatikan hadisnya Muhammad bin Ala ila akhirih, bahwasanya Nabi laukana dinu, Sayyidina Ali mengatakan laukana dinu birra'i lakana asfala al-khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Jadi hadis itu tadi bertentangan hadis ini mengatakan bahwa Nabi itu hanya mengusap atasnya saja, atasnya khuf, yaitu seperti kayak kaos kaki yang terbuat dari kulit atau sepatu dari kulit yang nggak dilepas selama 3 hari berturut-turut itu ya. Nanti pembahasan kita berkaitan sendiri. Jadi oleh karena itu yang lebih kuat mana? Ini kan hadisnya mengatakan Nabi mengusap atasnya khuf sama bawahnya. Ini mengatakan Nabi mengucap hanya atasnya saja. Maka yang dikuatkan yang Nabi mengusap atasnya saja karena lebih sahih. Sedangkan hadis yang ini tadi yang pertama, yang ini yang masalah al-khufi asfalahu, ini ada cacatnya sudah kita jelaskan tadi. Maka Imam Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fi talkhisil khabir ya babul mashi al khufain rawahu Abu Dawud isnadu sahih ila akhirih ya. Ya, maka dari itu tidak bisa dikumpulkan kedua itu. Yang kedua, gimana caranya? Caranya adalah mentarjih secara matan. Kalau tadi kita tarjih secara sanad, sekarang tarjih matannya gimana? Seperti mengutamakan hadis qaul daripada hadis fi'li. Mengutamakan hadis yang qat'i daripada yang dhani ila akhirih. Mengutamakan yang hakikat daripada yang majaz. Nanti contohnya banyak, kita juga bisa lihat dalam nanti pembahasan khusus tentang kriteria kritik matan hadis. Sebenarnya yang kita bahas kemarin sangat ringkas, sangat singkat. Ada beberapa kitab khusus yang membahas tentang kriteria kesahihan matan hadis, seperti dalam kitab Maqayisu Naqdi Mutuni Sunnah punya Abdullah Mansur Ad-Damini. Itu kitab 2 jilid, itu khusus membahas tentang beberapa hadis yang cacat secara matanya karena beberapa pertimbangan seperti yang disampaikan di sini. Yang kedua, mentakhirnya gimana, dengan cara apa? Harus dengan tarjih dengan sesuatu unsur eksternal. Seperti apa? Mengutamakan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuatu yang sesuai dengan sunnah, sesuatu yang sesuai dengan qiyas, atau sesuatu yang sesuai dengan amal Madinah. Nah, seperti itu. Kalau ada hadis yang nggak sesuai dengan Al-Quran, meskipun sahih sanadnya dan bertentangan dengan yang sahih, maka kita dahulukan yang sesuai dengan Al-Quran ya. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, maka yang didahulukan yang sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya adalah dengan cara terakhir ini ya, kalau sudah mentok tawakuf sudah nggak bisa dikumpulkan, tidak mungkin dinasakh, tidak bisa ditarjih, maka ya diam diri, artinya kita abstain gitu ya, tidak berkomentar, kita nggak tahu lah, itu namanya tawakuf. Itu beberapa kriteria cara menyikapi hadis yang mukhtalaf. Saya kira demikian. Terima kasih.